Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Kristus, tema hari ini adalah kasih Allah kepada sesama atau kasihilah satu sama lain. Seperti Bapa mengasihi aku, demikian juga aku mengasihi kamu, dan tinggallah di dalam kasihku, supaya kamu bisa berbuah baik. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Kristus, memang tema sentral, tema utama dari pewartaan Yesus itu adalah kasih. Di mana kasih itu dilaksanakan dengan 3 cara. Cara pertama, kasih itu harus ada di dalam pelayanan tanpa batas, pelayanan kepada orang sakit, orang miskin, orang lain, dan yang terbelakang. Pelayanan yang sama rasa. Yang kedua, kasih itu diwujudkan dengan pengampunan. Tuhan memberikan pengampunan kepada Maria Magdalena yang berdosa, kemudian Matius pemungut cukai, juga beberapa orang seperti perumpamaan anak yang hilang, kemudian dia disayangi kembali, diterima dalam pangkuan ayahnya. Pengampunan, wujud dari kasih ada dalam tindakan pengampunan. Kemudian yang ketiga, kasih itu harus nyata di dalam pengorbanan. Pengorbanan Yesus bukan hanya kata-kata, tetapi juga melalui penderitaan, penyaliban, dan juga kebangkitannya. Jadi inti dari pewartaan kasih harus ada dalam 3 tindakan. Tindakan pelayanan, tindakan pengampunan, dan tindakan pelayanan, pengampunan. Apa yang terakhir itu tadi? Masih ingat? Ya. Dan Tuhan menyuruh kita untuk mewujudkan kasih-Nya, bagaimana kita melayani dengan melayani tanpa memperhitungkan hambatan, tantangan, rintangan, atau sekat-sekat, tapi pelayanan yang menyeluruh. Pengampunan kepada siapa saja. Kemudian pengorbanan itu memang pahit, tetapi pengorbanan itu wujud yang paling nyata bahwa kasih itu penuh di situ. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Kristus, bagaimana kita melihat kenyataan kita di sini? Kita mau mewujudkan kasih di dalam ketiga tindakan itu. Pertama, kadang-kadang kesimpulan-kesimpulan kita itu membuat kasih itu kita membatasi. Kesimpulan-kesimpulan sempit bahwa kita menyimpulkan di dalam ruang-ruang tertutup. Jadi kasih itu seakan-akan orang yang baik dengan saya. Itu baru saya melakukan tindakan pengampunan atau pelayanan, atau saya bisa mengorbankan diri demi dia. Kita pernah makan, ada 3 buah yang ekstrim rasanya. Apa saja 3 buah itu? Pertama, durian. Pernah makan durian. Kedua, salak. Pernah makan salak.
Ketiga, nenas. Pernah makan nenas? Ya, mereka yang pernah. Orang tua ini dong tidak tahu makan sampai tua mati juga tidak akan makan nanti. Karena dong tidak jawab. Jadi rasa ekstrim itu nenas, salak, dan durian. Coba makan durian, lalu setelah masih kunyah makan salak. Coba. Dia rasanya bagaimana di dalam lidah itu. Sedang makan salak, kemudian kupas nenas baru coba kau makan. Dia rasanya bagaimana? Itu rasa ekstrim di dalam. Jadi kita tidak bisa makan buah yang sama di saat itu. Karena dia harus berpisah. Kalau mau makan setelah makan durian harus minum air putih dulu. Atau makan rica banyak-banyak. Baru setelah itu baru kupas salak baru makan. Pasti dia punya rasa tersendirinya itu bisa alami. Jadi kesimpulan kita sama seperti itu. Misalnya kita sudah nyaman dengan rasa durian di satu lingkungan ya. Ya, kita punya kasih hanya di durian saja. Durian rasanya ini dan saya cocok makan durian. Coba saat itu mau makan salak, dia bilang saya tidak bisa. Karena itu rasanya lain. Atau salak tidak bisa masuk di sana karena rasanya lain. Jadi kasih sayang saya, cinta saya hanya cukup di salak saja atau durian saja. Kita itu kesimpulan dalam ruang lingkup, ruang terbatas di antara kita. Saya mengasihi sesama karena saya sudah punya rasa itu. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, misalnya di kabupaten ini hanya 2 suku, Amor. Jadi Amur itu Amungme dengan Kamoro. Kata-kata itu sudah terikat. Jadi kata itu manis. Tetapi kalau saya lihat tindakan ke dalam, bagaimana orang Amungme sungguh-sungguh mencintai Kamoro kah? Atau orang Kamoro ini sungguh-sungguh mencintai orang Amungme kah? Itu dia rasanya tidak terlalu terikat ke dalam. Ini soal rasa ya. Jadi kedua ini masih ada di dalam lingkup dan ruang lingkup rasa beda-beda itu ada di situ. Kemudian misalnya pesawat AMA ya, dia mengangkut masyarakat Amungme yang tidak pernah turun tinggal bersama dengan orang Kamoro. Lalu dia terbang dari sini ke Agemuga, dia jatuh di Pulau Tiga. Kemudian pesawat itu dia hanyut sampai dia singgah di Potoai Buru. Ini orang ini dia tidak tahu Potoai Buru ini seperti apa. Lalu orang Potoai Buru dia dayung kemudian dapat. Wah, ini manusia ini sepertinya dia pendek-pendek. Ini orang Amungme pasti ini. Tapi dia mau tolong tuh dia tidak pikir, dia tidak akan simpulkan bahwa orang Amungme kamu tuh dulu tuh biasa bilang Kamoro itu begini, begitu toh. Jadi sekarang kok mampus sudah, baru dia tidak tinggalkan di situ. Tapi dia lihat, Nimo ambil sudah. Ambil bawa pergi, taruh di sana, kasih makan sagu. Dia tidak tahu makan sagu, tapi saat itu harus dia makan. Dan dia rasa bahwa ini sagu ini enak sebenarnya. Atau ikan, kelapa, dia rasa di situ. Dia rasa lalu
dia simpulkan bahwa memang orang Kamoro itu selama ini saya menilai salah. Dorang pu rasa itu ini sudah. Itu baru dia sudah pindah rasa durian, dia sudah pindah ke rasa salak. Itu sudah bisa mengerti itu. Jadi saat itu rasa salak tidak bisa mudah pindah ke durian. Jadi setelah peristiwa terjadi, itu baru dia tahu bahwa memang orang Kamoro itu rasanya begini. Sebaliknya juga sama. Setelah orang Kamoro harus naik di tempat dingin dulu, merasakan bagaimana pania ini, orang Me ini bagaimana. Dulu itu kita biasa takut-takut. Sekarang ini kita sudah masuk ke dalam, dia sudah makan nota itu, sudah pas, sudah itu. Apalagi di atas notanya manis-manis. Itu dia merasa bahwa ini orang Me itu dulu saya rasanya begini, tapi sekarang dia pun rasanya sudah seperti ini. Itu kesimpulan-kesimpulan. Jadi kasih itu dia akan kupas semua rasa-rasa beda itu menjadi rasa yang umum. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, ini saya mau bilang bahwa di YPMK itu direktur itu orang Amung Me saja sudah berapa periode. Jadi saya mau bilang periode ini harus kasih orang Kamoro juga jadi direktur YPMK. Ya tahu? Itu adil. Itu kasihnya itu ada di situ. Kemudian periode ini sudah kabupaten ini orang Amung Me saja dari sudah berapa periode. Sekarang itu kasih orang Amung Me. Orang Kamoro. Ya tahu? Itu adil. Itu namanya itu kasih itu dia sudah merasa. Jadi bukan Amung Me dan Kamoro Amor saja ada nama, tetapi ada wujud tindakan konkret di dalam. Jadi ada berikan kesempatan. Atau kalau kepala dinas itu orang Amung Me semua harus kita bagi rata. 5 orang Kamoro, 5 orang Amung Me. Atau sama dengan itu juga di Freeport juga harus perhitungan seperti itu. Berikan orang Kamoro ini porsinya demikian, orang Amung Me porsinya demikian. Jadi itu artinya itu kasih itu dia sudah ada dalam tindakan nyata. Tapi kalau kita khotbahnya kasih tapi tindakan nyatanya beda-beda, ini yang kita malas khotbah juga. Tetapi ya sudah, kita tidak bicara politik atau apa, tapi kita lihat dari bagaimana tindakan kasih yang adil dan rata itu ada dalam kehidupan sehari-hari, supaya rasa durian, kemudian dia juga harus rasa salak, dia juga harus rasa nenas dan lain-lain. Itulah kasih yang utuh, semuanya enak pada rasanya. Kasih Allah selalu enak di rasanya masing-masing. Semoga demikian. Amin. Mari kita